Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan P3K paruh waktu ya. Jadi kali ini kita akan coba jawab beberapa pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar ya, berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Setidaknya ada 3 pertanyaan gitu ya. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Jadi apakah bedanya antara P3K paruh waktu dengan honorer atau non PNS gitu ya. Jadi bedanya P3K paruh waktu ini memiliki NIP ya, atau nomor induk P3K paruh waktu. Jadi atau nomor identitas pegawai ASN. Jadi nantinya seseorang yang sudah berstatus sebagai P3K paruh waktu, kabarnya bisa diangkat langsung menjadi P3K penuh waktu tanpa melalui seleksi kembali. Dan itulah bedanya antara P3K paruh waktu dengan honorer atau non PNS. Kemudian selanjutnya yang juga sering ditanyakan adalah terkait dengan apakah semua akan diusulkan, semua honorer yang memenuhi syarat gitu ya, akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu atau tidak. Jawabannya tentunya tidak gitu ya. Pengusulan P3K paruh waktu ini tergantung masing-masing instansi. Jadi kalau instansi memiliki cukup anggaran, kemudian instansi membutuhkan P3K paruh waktu, nanti barulah akan diusulkan ke rincian kebutuhannya, akan diusulkan ke Kementerian Pan-RB untuk nanti kemudian diturunkan kembali ke instansi, dan nanti instansi akan mengusulkan ke BKN terkait dengan penerbitan NIP P3K paruh waktu. Tetapi lagi-lagi tidak semua instansi diwajibkan mengusulkan P3K paruh waktu gitu ya. Jadi tergantung masing-masing instansi. Dan terakhir yang juga sering ditanyakan oleh teman-teman adalah terkait dengan apakah fresh graduate atau umum gitu ya bisa diangkat juga menjadi P3K paruh waktu atau tidak. Tentunya tidak ya, karena ada beberapa persyaratan atau kategori tenaga honorer atau tenaga non ASN yang bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Salah satu syarat utamanya adalah mengikuti seleksi P3K formasi tahun 2024 ya, khususnya bagi mereka tenaga non ASN yang tidak masuk dalam database PKN. Dan ada beberapa persyaratan lain yang tentunya harus dipenuhi oleh seseorang yang berstatus sebagai honorer atau tenaga non ASN jika ingin diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Jadi tidak bisa diikuti oleh fresh graduate atau pelamar dari umum. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini sebenarnya sudah saya bahas ya pada video-video saya sebelumnya. Jadi mungkin itu 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman berkaitan dengan P3K paruh waktu. Bagi yang punya pertanyaan lain berkaitan dengan P3K paruh waktu ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Barangkali nanti saya akan coba carikan jawabannya, dan jika saya mengetahui jawabannya, saya akan coba buatkan videonya kembali. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.